Selamat pagi pemirsa, saya Kiki Nasution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, puting beliung rusak ratusan rumah dan sawah warga di Medan. KPU Sibolga hanya umumkan nomor urut 1 paslon. Komunitas sedekah Jumat Batubara bagi ratusan paket sembako. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada sore kemarin, merusak ratusan atap rumah di sejumlah wilayah kota Medan serta merusak areal persawahan. Hujan deras disertai angin kencang merusak atap rumah warga di salah satu komplek perumahan di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 sore kemarin. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang telah merusak seluruh atap rumah. Hingga siang kemarin, menurut data dari BPBD Kota Medan, ada 125 rumah rusak di Kecamatan Medan Labuhan dan diperkirakan bisa bertambah di kecamatan lain. Salah satu warga korban puting beliung mengatakan, akibat hujan deras disertai puting beliung, selain merusak atap rumah juga merusak 2 rumah ibadah dan area lahan persawahan. Sini ada 25 unit rumah yang kena, beserta rumah ibadah, masjid dan gereja. Itu sebab kenapa itu, Bang? Sebabkan angin puting beliung tadi malam. Ada korban jiwa nggak dalam kejadian ini, Bang? Korban jiwa mudah-mudahan tidak ada. Terus selain rumah, hasil pertanian seperti padi hancur juga ya, Bang? Padi hancur semua, Pak. Padi bisa dibilang rata dengan tanah. Jadi untuk bantuan pemerintah sendiri ada nggak? Udah datang belum? Mudah-mudahan ya belum ada sampai sekarang. Belum ada ya? Nah, belum ada, entah mereka tidak mau tahu atau belum tahu. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk bisa kembali membangun rumah yang rusak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19, Forkopimda Sedang Bedagai yang terdiri dari Pemkab, Polres, dan Kodim 0204 Deli Serdang melaksanakan operasi justisi di 2 lokasi. Masih banyak warga yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Operasi justisi dilakukan di 2 lokasi, yakni depan ruko ABC Desa Sirampah dan di Kota Perbaungan, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Polres Serdang Bedagai, dan Kodim 0204 Deli Serdang. Dalam operasi justisi ini masih banyak warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain tidak menggunakan masker, pengendara sepeda motor tidak memakai helm. Bagi warga yang mengendarai sepeda motor tanpa melengkapi surat berkendara, maka petugas melakukan penilangan. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, operasi justisi ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang terus meningkat terutama di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sekaligus untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya. September kita lakukan ada di 2 lokasi. Yang pertama di lokasi Firdaus, yang kedua di lokasi Perbaungan. Nah, ini serentak TNI Polri dan Satpol PP. Tentunya operasi justisi protokol kesehatan agar masyarakat semua patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi sekarang daerah kita meningkat, mudah-mudahan dengan terus kita lakukan operasi justisi ini, daerah kita akan menjadi ke zona hijau lagi. Operasi justisi ini akan terus rutin dilakukan untuk menekan COVID-19 sampai Kabupaten Serdang Bedagai kembali pada zona hijau. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 anggota DPRD Kota Sibolga dan Sekretaris Dewan diketahui terpapar COVID-19. DPRD Kota Sibolga terpaksa di lockdown ditutup selama 3 hari ke depan.
Dua anggota DPRD dan Sekwan DPRD Sibolga diketahui terpapar COVID-19. Berdasarkan hasil swab yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan DPRD Kota Sibolga yang dilaksanakan sepekan lalu. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeptumori menyebutkan, kedua anggota DPRD yang terpapar COVID-19 itu berasal dari Komisi 2 dan 3. Kini ketiganya tengah menjalani isolasi mandiri di berbagai lokasi berbeda dan terus mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kantor DPRD Kota Sibolga ditutup selama 3 hari ke depan. Dan seluruh pegawai diperbolehkan bekerja di rumah masing-masing sembari tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, seluruh ruangan kerja di gedung DPRD Kota Sibolga disemprot cairan disinfektan. Bahkan DPRD Kota Sibolga juga melakukan tracing. Informasinya, berdasarkan hasil swab, tanggal 14 kami swab, ada 1 orang sekwan, kemudian 2 orang anggota DPRD. Dan sekarang ini mereka lagi isolasi, dan kemudian untuk melakukan lockdown selama 2-3 hari nantinya, dan kemudian penyemprotan ruangan disinfektan di kantor DPRD Kota Sibolga. Yang penting kita cepat untuk bisa melakukan pencegahan ini, dan kemudian tracing kepada kawan-kawan yang bersinggungan langsung daripada korban COVID-19 ini. Bahrudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dari 3 pasangan yang mendaftar di Pilkada Serentak Kota Sibolga, KPU hanya mengumumkan 1 nomor urut paslon. Pasalnya 2 pasangan lainnya dinyatakan belum menyelesaikan tahapan pilkada atau belum memenuhi persyaratan. Satu pasangan yang diumumkan nomor urutnya dalam rapat pleno yang digelar KPU Kota Sibolga, yakni pasangan Haji Jamaluddin Pohon dan Pantas Maruda Lumban Tobing. Pasangan yang diusung 5 partai politik yakni Perindo, PKS, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra ini mendapat nomor urut 1 di Pilkada Serentak Kota Sibolga. Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid menyampaikan, untuk 2 paslon lainnya yang telah mendaftarkan belum mendapatkan nomor urut, karena kedua paslon tersebut belum menyelesaikan beberapa tahapan yang telah ditetapkan KPU. Bahkan 1 pasangan yang berasal dari jalur perseorangan masih dinyatakan positif COVID-19. Tapi dalam hal tahapan pengundian nomor urut terjadi kondisi hanya 1 pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan terdapat 1 atau lebih bakal pasangan calon yang masih positif coronavirus di 2019 atau masih dalam tahapan penelitian administrasi, maka langkah-langkah penetapan nomor urut pasangan calon adalah sebagai berikut. KPU dan Sibolga menetapkan 1 pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dengan nomor urut 1 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan ditetapkan sebagai dengan keputusan KPU Sibolga. Selain menyerahkan nomor urut bagi pasangan calon wali kota Sibolga, KPU Kota Sibolga juga mewajibkan pasangan yang telah menerima nomor urut menandatangani fakta integritas pelaksanaan pilkada berisikan protokol kesehatan COVID-19. Paslon Jamaluddin Pantas menganggap nomor urut 1 yang diperoleh sebagai nomor kebaikan bagi perjuangan meraih kursi kepala daerah Kota Sibolga. Pertandingan apapun, di turnamen apapun, di prestasi apapun, orang tetap mencari nomor 1. Mudah-mudahan sesuai dengan nomor 1, kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi juara. Apa yang disampaikan orang money politik kita hindari. Tidak ada itu. Ya,
sama-sama kita menjaga Pilkada Jurdil. Makasih. Pilkada Kota Sibolga yang akan berlangsung 9 Desember nanti diikuti 3 pasangan. 2 diantaranya didukung partai politik dan 1 pasangan melalui jalur perseorangan. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat Harus mendapat nomor urut 4 di Pilkada serentak Desember 2020 mendatang. Angka 4 memiliki filosofi tersendiri karena cocok dan dapat disisipkan dalam tagline Harus. Keempat pasangan calon yang ikut bertarung merebut kursi nomor 1 di Simalungun telah mendapat nomor urut masing-masing. Nomor urut ini nantinya akan menjadi daftar susunan calon bupati dan wakil bupati, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta calon pemilih mereka, dan dasar untuk mencetak surat suara pada pemungutan suara di bulan Desember mendatang. Sebagai salah satu calon, pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus mendapat nomor urut 4. Angka 4 memiliki filosofi tersendiri karena angka 4 cocok dan dapat disisipkan dalam tagline Harus, singkatan dari Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Haji Anton Ahmad Saragi bersyukur mendapat nomor urut 4 karena nomor yang didapat merupakan angka terbaik untuk membawa kemenangan di Pilkada serentak Desember mendatang. Haji Anton Saragi juga menyampaikan kepada para pendukung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nomor 4 ya, Ibu ya, nomor 4. Kita dapat ini tentu kita sangat senang. Nomor 4, karena ibaratnya nomor 4 ini itu adalah itu yang terbaik bagi kami. Dan tentunya juga benar Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan nomor ini sesuai dengan apa yang kami ambil tadi. Dan ini tentu ibaratnya ini adalah 4 ini kursi nih, sudah ada kursinya. Tinggal didudukin aja nanti. Nomor 4, amin. Ada yang mau disampaikan kepada pendukung Pak di Kabupaten Simalungun ini? Ya, saya sampaikan kepada pendukung bahwa kita pertama sekali adalah mentaati protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan ini tentunya kita harus betul-betul kita menjalankannya. Jaga jarak kita, kemudian pakai masker, dan jangan lupa selalu tangannya harus dicuci. Dan ini demi kelanjutannya. Kalau tidak, tentu nanti kita akan kecewa. Kenapa? Apabila nanti kita makin banyak yang terjangkit oleh virus COVID-19 ini, jadi suatu masalah besar bagi kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita langgar aturan ini. Ini sangat penting bagi kita. Dan tentunya di samping itu, etika-etika lain bersama-sama kita dalam berkampanye ini harus kita jaga supaya suasana yang tetap kondusif untuk Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Nonaktif Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mengembalikan uang tindak pidana korupsi pengadaan buku fiktif sebesar 810 juta rupiah. Uang sebesar 810 juta rupiah hasil tindak pidana korupsi tersebut dititipkan kepada tim penyidik Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Mustakfirin mengatakan, pengembalian tersebut merupakan upaya dari Kejaksaan untuk menyelamatkan uang kerugian negara. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi telah menetapkan 3 orang pejabat di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Nonaktif Kota Tebing Tinggi berinisial PS, Kepala Bidang Pendidikan Dasar sekaligus Manajer Bos Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial EE, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial MP. Ketiga tersangka terlibat tindak pidana korupsi pengadaan buku di 77 sekolah dasar dan 10 sekolah menengah pertama dengan nilai proyek 2,4 miliar rupiah.
yang berasal dari dana alokasi umum Kota Tebing Tinggi tahun 2020. Keterangan para saksi, kemudian dari dokumen-dokumen yang telah kita sita, dan keterangan ahli maupun sementara proses dari penghitungan BPKP, diyakini bahwa ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut. Dari apa yang sudah diupayakan oleh tim penyidik untuk proses penyelamatan keuangan negara atau memulihkan keuangan negara, pada hari ini tunai itu sudah berhasil kita sita dari para tersangka tersebut, uang tunai sebanyak 810 juta. Dan ini nanti sambil menunggu resminya dari penghitungan kerugian negara dari BPKP, para terdakwa kooperatif dan akan berupaya untuk memenuhi hasil penghitungan kerugian negaranya. Saya kira itu. Meski tersangka telah mengembalikan kerugian negara, namun proses hukum akan tetap berlanjut hingga ke pengadilan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Batubara bersama Polres Batubara melalui komunitas sedekah Jumat membagikan ratusan paket sembako dan uang tunai di 2 desa. Seratusan paket sembako dan uang tunai dibagikan kepada kaum duafa dan anak yatim di Desa Kadangan dan Desa Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara. Kedatangan KSJ dan bantuan ini disambut antusias warga. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis sebagai Dewan Pembina Utama Komunitas Sedekah Jumat mengatakan, KSJ merupakan kegiatan rutin setiap Jumatnya. Kapolres berharap semoga dengan adanya komunitas sedekah Jumat di Kabupaten Batubara dapat memberi manfaat kepada kaum duafa dan anak yatim. Melakukan kegiatan sedekah Jumat KSJ yang mana ada di 2 desa yang sama-sama kita lihat tadi sudah kami serahkan bantuan sekitar 50 paket di Desa Kandangan dan 50 paket di Desa Semujur ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita, kaum-kaum duafa dan anak yatim yang ada di wilayah Kabupaten Batubara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah datang ke kecamatan kami, ke desa kami, Desa Semujur dan Desa Kandangan untuk memberikan paket sedekah Jumat di desa kami. Semoga KSJ kedepannya semakin jaya bagi bermanfaat kepada masyarakat desa kami dan Kabupaten Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, melonjaknya kasus transmisi lokal COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali membuat pemerintah setempat mengambil kebijakan untuk menertibkan sejumlah kawasan, di antaranya hingga menutup objek wisata, kafe, dan restoran. Angka terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Tabanan, Bali semakin meningkat, di mana kasus terbanyak berasal dari transmisi lokal. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam pelayanan di fasilitas kesehatan karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Atas dasar itu diterbitkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang paket kebijakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang menyatakan apabila diperlukan objek wisata, kafe, dan restoran bisa melakukan penutupan, di mana seperti diungkapkan juru bicara Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tabanan Putu Dian Setiawan pada 25 September bertujuan untuk menekan angka kasus positif COVID-19.
Nah, terkait dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk kembali melakukan penertiban kegiatan sosial masyarakat agar penyebaran pandemi COVID ini bisa dikendalikan. Di Kabupaten Tabanan sendiri, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kini mencapai 497 orang, di mana 100 pasien diantaranya masih menjalani perawatan. Dari Tabanan, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.